Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan saudara IS alias TP, yaitu pada tanggal 19 Desember kira pukul 23.15 di daerah di Kelurahan Ragunan, Pasar Minggu. Bersama yang bersangkutan berhasil diamankan beberapa barang bukti, diantaranya 3 bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamin atau yang dikenal di masyarakat sebagai sabu, dengan berat kurang lebih 1,06 gram, 1,06 gram. Lagi-lagi, jagat hiburan diguncang fakta mengejutkan tertangkapnya selebriti akibat barang haram narkoba. Kali ini giliran aktor senior Tio Pakusadewo yang terciduk oleh pihak Polda Metro Jaya karena tertangkap basah sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya sendiri di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Ironisnya, operasi penggerebekan yang secara diam-diam dilakukan pada 19 Desember 2017 itu pun kian menguak fakta mencengangkan. Pasalnya, pasca tertangkap, aktor berusia 54 tahun itu mengaku telah 10 tahun lebih mengkonsumsi narkoba, meskipun dengan resiko harus membeli barang haram dengan harga yang fantastis, hingga Rp1 juta lebih per gramnya. Sontak saja, teka-teki baru pun mencuat. Telah 1 dasawarsa lebih diam-diam mengkonsumsi narkoba, benarkah Tio Pakusadewo telah lama menjadi TO alias target operasi polisi sehingga digerebek di rumahnya sendiri? Dia sudah memakai, kemudian diamankan, ditemukanlah 1,06. Harganya 1,3 untuk 1 gramnya, juta. Menurut pengakuan membeli barang tersebut dari saudara V ya, yang sekarang sedang dalam pengejaran kami, dan yang bersangkutan sudah, menurut pengakuannya, sudah menggunakan sabu ini kurang lebih 10 tahun. Saya tidak mengatakan sudah mengintai lama, jadi siapapun yang kita peroleh informasi tentunya akan kita tindak lanjuti. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Tio Pakusadewo, tenar dan disegani sebagai aktor kawakan yang memiliki nama harum di jagat hiburan? Mengapa Tio yang telah berusia 54 tahun itu terjerat barang haram narkoba sekian lama hingga lebih dari 10 tahun? Butuh waktu dan penyelidikan pihak kepolisian lebih lanjut untuk menguaknya. Yang jelas, 4 hari pasca tertangkap dan mendekam di penjara akibat narkoba, Tio Pakusadewo mengutas sebuah pengakuan mengejutkan bahwa dirinya tengah mengalami sakit. Apa yang terjadi dengan Tio Pakusadewo? Ya, kondisi dia sekarang seperti apa, Mas? Ya. Sakit. Menurut dia, sekali lagi menurut dia menggunakannya itu karena untuk menghilangkan rasa sakit di kakinya akibat cedera. Dia pernah mengalami cedera. Sejak kapan sih Bang seorang diri Bang? Dia 6 bulan yang lalu. 6 bulan lalu. Ya. Dia sudah sempat berhenti beberapa bulan yang lalu. Kemudian setelah dia mengalami cedera pada kakinya, menurut pengakuannya, dia mencoba menggunakannya lagi. Nah, untuk bagaimana dia menghubungi V dan sebagainya masih dalam pendalaman kami. Ya, meski mengaku telah 10 tahun terjerat narkoba, tapi tak banyak yang tahu bahwa Tio Pakusadewo sempat berusaha untuk hidup bersih dari barang haram. Buktinya, artis Wulan Guritno pun turut menjadi saksi betapa Tio sempat menjalani hidup bersih dari pengaruh narkoba. Tapi mengapa kini Tio kembali terperosok dalam jerat narkoba di usia yang ironisnya telah mencapai setengah abad lebih?
Jawabnya seolah tertambat pada kecelakaan motor yang dialami Tio Pakusadewo pada bulan Agustus tahun 2017 lalu. Akibat kecelakaan tersebut, Tio harus menjalani 2 kali operasi di bagian kaki dan konon harus membuat Tio berjibaku menahan rasa sakit luar biasa. Bahkan ketika ditemui oleh tim Hotshot 2 bulan pasca kecelakaan, kaki kanan Tio Pakusadewo masih mengalami bengkak, memaksa Tio tak kuat berjalan hingga harus menggunakan bantuan kursi roda. Tak banyak yang tahu jika diam-diam rasa sakit itulah yang di kemudian hari diakui Tio Pakusadewo sebagai pemicu untuk kembali mencicipi barang haram narkoba. Tabrakan Mbak, tuh 2 bulan yang lalu. Waktu masuk rumah sakit banyak yang nelfon, saya nggak mau. Kan pasang pen. Banyak meriang, infeksi, jadi sekarang masih dalam proses. Baru bisa jadi masih setengah. 2 bulan lah. Terus nggak kami kasih proses pennya belum. Memang kita kan tahu ya kalau orang pakai dan orang bersih gitu. Memang dia kemarin bersih total gitu. Kita tahu menjadi bersih itu memang gak gampang. Saya tahu, saya punya beberapa teman juga yang bolak-balik rehab gitu. Gak gampang, memang harus support yang sangat, karena badannya kan sakit gitu kan. Pasti aku main sangat dekat sama Tio, pengen dengar dari orangnya langsung ya. Jadi ya sekarang kita biarkan aja berjalan. Mau tak mau, teka-teki baru pun mencuat. 10 tahun tak bisa lepas dari jerat narkoba. Mungkinkah Tio Pakusadewo tergoda narkoba karena sebagai pelarian rasa sakit atau justru kecanduan? Entahlah, yang jelas gara-gara tertangkap basah mengkonsumsi narkoba, kini Tio Pakusadewo pun dijerat dengan 3 lapis pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman yang tak main-main. Di antaranya, pasal 114 tentang calo atau perantara transaksi narkotika golongan 1 yang mengandung ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara, menyisakan tanda tanya besar. Mengapa Tio Pakusadewo dijerat pasal tentang calo transaksi narkotika golongan 1? Mungkinkah bukan hanya sebagai pengguna, tapi ada misteri target lingkaran narkoba yang lebih besar di balik tertangkapnya Tio Pakusadewo? Pasal yang dikenakan adalah pasal 114, 112, dan lebih subsidiar 127 ayat 1 Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika. Saya bersalah dan saya menyesali apa yang sudah terjadi. Sekaligus saya mengajak siapapun yang masih menggunakan narkoba untuk segera berhenti. Saya adalah contoh yang tidak perlu diikuti dan tidak perlu diulangi lagi. Terima kasih. Kalau narkoba itu kan korban ya, bukan penjahat ya. Jadi supaya mudah-mudahan bisa diperlakukan seperti memang kesakitan, bukan penjahat. Beranjak dari kasus narkotika yang menjerat aktor Tio Pakusadewo, pasangan Hengky Kurniawan dan Sonya Fatmala dilimpahi kebahagiaan saat menggelar acara syukuran akikah dari anak ketiga mereka, sekaligus acara hitanan dari putra pertama mereka. Lantas seperti apa sukacita dari Hengky Kurniawan dan Sonya Fatmala saat menggelar 2 acara sekaligus di kediaman mereka kemarin? Dan apa kata Kristi Jusung, mantan istri Hengky, yang juga turut hadir dalam acara tersebut? Langsung saja kita simak liputannya usai jeda pariwara yang berikut ini.